Yes, dan selamat datang di channel Silvano Darana. Buat kalian baru aja mampir, jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, kali ini gua pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kalian karena udah lama gak update juga. Dan kita udah lama gak bahas seputar IndiHome ya, provider kebanggaan kita semua. Dan singkat cerita, gua udah 1 tahun ternyata pakai IndiHome. Tepatnya itu bulan Maret 2020, pas banget awal-awal mau pandemi ya. Kalau nggak salah itu 2 minggu sebelum pandemi itu gue pasang, kemudian pandemi dan lockdown habis-habisan ya kan, WFH di mana-mana, dan gue juga sempat WFH waktu itu. Dan ya sekitar 6 bulan gue kerja dari rumah, dan baru-baru ini juga gue baru kerja keluar lagi. Jadi bener-bener gue bisa ngerasain apa manfaat atau keuntungan dan juga kekurangan ya dari kita pakai IndiHome ya selama gue di rumah. Dan ya bener-bener ketika gue di rumah itu bener-bener internet itu bener-bener kepake, keluarga gue, adik gue sekolah kan dari rumah juga. Ya jadi gue juga sempat tanya-tanya ke mereka gitu kan, apa sih kira-kira kalau gue lagi nggak di rumah, mereka lagi pakai internet, apakah sering putus-putus atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kelebihan dan kekurangannya selama gue pakai selama setahun, pastiin kalian nonton sampai selesai. Sebelum ke videonya, gue mau ingetin kalian ada Klik Studio ID. Kalau misalnya kalian mau cari overlay streaming yang keren-keren, di sini tempatnya. Kalian bisa cari aja di Sociabuzz atau bisa klik link di deskripsi. Jadi kalian udah tinggal cari aja overlay mana yang kalian suka, dan kalian juga bisa bayar pakai GoPay, Dana, link aja atau transfer antar bank. So, tempat jualan streaming overlay paling oke, coba di Klik Studio. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan yang pertama. Menurut gua kelebihan yang pertama yaitu IndiHome udah menjangkau hampir ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Contohnya di tempat gua bener-bener baru IndiHome doang pak yang cover. Gua udah tanya ke provider lain, gua udah coba kontak ke customer service provider yang lain, tapi memang belum ada yang cover di wilayah rumah gua gitu ya. Bener-bener baru IndiHome pak. Jadi menurut gue itu salah satu keuntungan ya daripada enggak, karena bener-bener loh, contohnya kayak WFH itu kemarin itu bener-bener kalau misalnya nggak pakai wifi mungkin ya kuota jebol ya kan pak, nge-zoom sana sini, meeting sana sini. Sedangkan kemarin yang kebetulan gue pasang wifi duluan baru WFH gitu ya, itu bener-bener kebantu. Mau tiba-tiba ada meeting, tiba-tiba ada video call gitu kan, conference ya, itu nggak masalah lagi sama sinyal gitu ya, karena ya mau nggak mau kan kita pakai yang ada gitu, yang di sini dalam kasus ini yaitu IndiHome. Walaupun adanya IndiHome, tapi pak ini bener-bener ini sebuah advantage yang kalau misalnya di daerah kalian juga cuma ada IndiHome ya nggak usah pikir lagi, langsung aja pasang, karena ya menurut gua itu salah satu keuntungan ya, untung udah ada IndiHome yang bisa cover wilayah kalian gitu ya. Jadi itu untuk keuntungan yang pertama menurut gua. Keuntungan yang kedua menurut gue itu udah ada aplikasi. Jadi gue juga sempet tanya ke teman-teman gue yang lain yang pakai provider lain, itu ada beberapa yang dia belum punya aplikasi pak. Beda kayak IndiHome yang udah punya aplikasi, dimana karena gue pakai Android jadi gue taunya ini di Android, gue nggak tahu kalau misalnya ada di iOS. Kalau misalnya kalian ada yang pakai iOS dan udah install aplikasi My IndiHome, bisa komen di bawah kasih tau ke gue. Dan menurut gue itu aplikasinya udah user friendly, udah enak, udah interaktif banget. Jadi kita udah bisa ngapain aja di aplikasinya. Mau cek FUP, mau cek kuota kita, mau cek tagihan, mau bayar tagihan pun bisa ya kan. Mau tambah add-on bisa, mau tambah fitur-fitur yang lain itu udah enak lah. Jadi kita udah tinggal pakai HP aja dari rumah, kita udah tinggal pencet-pencet aja dan kita bisa dapat apa yang kita mau. Beda kayak misalnya operator yang lain tuh ada yang harus datang ke kantornya, harus hubungin customer service by telepon gitu kan, itu ya makan waktu lagi gitu kan, nggak simple gitu. Karena gue suka yang simple, jadi menurut gue ini aplikasi My IndiHome ini udah oke banget nih, apalagi dia hampir update terus ya kan, dan menurut gue aplikasinya juga makin kesini makin bagus sekarang, karena gue udah 1 tahun dari awal tuh gue udah pakai aplikasinya dari awal pasang. Jadi sampai sekarang tuh gue kerasa perubahan update-nya itu lebih bagus, aplikasinya sekarang lebih bagus, lebih lancar gitu ya. Kalau dulu memang ya kadang-kadang mau bayar tuh agak susah, tapi sekarang gue kalau misalnya lagi males bayar keluar, gue langsung aja pakai debit, bisa potong debit dari aplikasi My IndiHome. Itu keuntungan yang kedua. Oke, keuntungan yang ketiga sekarang menurut gua itu jaringannya cenderung stabil pak. Walaupun tempat gua ini lumayan di dataran tinggi, apalagi kalau hujan ya, itu hujan badai
petir geledek segala macem ya kan, itu masih oke Pak. Buat streaming main game mobile itu masih oke. Cuma memang kadang-kadang kalau memang lagi hujan yang lebat banget, kayak kita mau main game PC kayak Valorant yang gue biasa main, itu cuma pingnya kadang-kadang merah aja. Itu juga kadang-kadang Pak. Kalau memang lagi bagus ya bagus hijau gitu, mau dia hujan mau dia apa hijau. Dan menurut gue juga nggak tahu ya, kayak gue sering lihat tuh komen-komen orang yang ngehujat-hujat IndiHome ya kan. Gue nggak ngerti ya apakah mereka memang pakai paket yang speednya rendah sehingga internetnya lemot dan sebagainya, atau gimana, gue nggak paham. Karena ya menurut gue nggak pernah merasakan itu. Gue hampir 1 tahun ini gangguan pun menurut gue nggak ya, kecuali kayak waktu itu pernah ada tetangga gue yang memang mau pasang, jadi ya sempat mati dulu sekitar 1 jam itu sempat mati. Ya menurut gue tuh wajar ya, karena ya namanya ada abangnya mau masang kan, daripada dia kesetrum ya kan. Ya udah dimatiin tuh wajar menurut gue. Selebihnya untuk gangguan gue hampir nggak pernah nemuin. Jadi menurut gue yang ngeluh-ngeluh lambat, IndiHome jelek, itu menurut gue cuma pilihan paketnya aja. Kalau misalnya mereka pakai paket yang cuma 5 MB atau 10 MB, ya nggak usah ngarep banyak Pak. Anda pakai paket yang lemot ya kan. Upgrade paketnya mau ke 20 Mbps atau 30 Mbps menurut gue tuh udah oke, dibanding cuma 10 Mbps atau mungkin ada yang 5 Mbps mungkin ya, yang promo-promo itu yang mungkin 100.000 200.000 per bulan. Ya pasti lemot lah, cuma 5 Mbps lu main-main kesini Pak. Walaupun cuma 30 Mbps tapi aman, nggak ada kendala. Ada 8 HP, 8 device yang terhubung di sini, itu aman semua. Mau YouTubean, streaming, mau main game, mau apapun itu aman semua. So menurut gue itu 3 kelebihan selama 1 tahun gue pakai IndiHome. Nah sekarang kita masuk ke kekurangan ya. Di sini gue cuma nemuin kekurangan 1 Pak, yaitu speed upload dan speed downloadnya itu 1:5. Gini, kalau misalnya gue, ini punya gue ya, speed download gue itu 30 Mbps ya, dimana gue pakai paket yang 30 MB. Oke, jadi speed download gue 30 Mbps, sedangkan speed upload gue itu cuma 6 Mbps Pak, jadi 1:5. Kalau misalnya lo pakai speed yang 10 MB, berarti speed download lo 10 Mbps, sedangkan speed upload lo cuma 2 Mbps. Nah, itu yang gue sayangkan, karena gue udah coba juga ke beberapa teman-teman gue yang pakai provider lain. Gue udah cobain speed test pakai HP sih, itu speednya 1:1 Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai speed yang 50 Mbps, downloadnya 50 Mbps, uploadnya juga 50 Mbps. Nah ini berguna banget buat kita ya, terutama gue kalau misalnya lagi streaming. Kalau kita para streamer itu butuh speed upload yang kenceng juga. Bayangin kalau misalnya kita punya 50 Mbps, berarti kita punya 50.000 bitrate, ya kan? Sedangkan untuk streaming 1080p itu kita cukup 10.000 bitrate aja, itu udah bagus banget Pak, itu udah mulus ya kan. 12.000 bitrate itu udah wah, udah gak bakal patah-patah gambar lo Pak. Dan kita masih punya 30 Mbps lagi atau 30.000 bitrate untuk game online kita. Itu pasti wah bakalan stabil banget kalau misalnya kita main game online sambil streaming ya. Jadi menurut gua kekurangannya ini aja. Mungkin ada sih ya, karena ada paket gaming kan ya, kalau gua nggak salah di IndiHome tuh ada paket gaming. Mungkin di situ speed upload sama speed downloadnya sama 1:1. Cuma gue memang belum pernah coba karena ya kayaknya harganya juga lumayan mahal. Tapi mungkin kedepannya untuk beberapa paket yang lain kayak Phoenix atau Streamix mungkin bisa disamain juga, karena menurut gua range harganya bisa dibilang hampir sama nih. Kayak misalnya 30 Mbps di Phoenix, 30 Mbps di Streamix, 30 Mbps di gaming misalnya ya. Menurut gue sih nggak jauh beda, jadi mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan lagi supaya kita juga dapat upload dan download itu 1:1. Oke, mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan gue yang gue temuin selama 1 tahun. So kalau misalnya kalian IndiHome kalian itu ada lemot-lemot atau misalnya banyak banget gangguan, jangan pernah ragu untuk telepon ke CS. Walaupun mungkin jawabannya ya restart modem, ya sudah coba ini, sudah coba itu, ya mungkin itu memang salah satu usaha gitu. Gua pun kalau misalnya menurut gua lemot gitu ya, atau internet gue lagi kayaknya nggak beres, gue restart modem. Dan ya percaya nggak percaya, kadang-kadang ya sama aja sih kayak kita nge-restart PC ya kan, nge-restart HP itu akan merestart juga sistem yang ada di dalamnya gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah kita gitu ya kan. Oke, mungkin itu aja video dari gue. So kalau misalnya kalian ada bahan buat kita diskusi, ketik aja di kolom komentar, gue pasti balesin. Dan kita akan ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Jangan lupa share and like. Peace out.